Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Yung Aji, tentunya kita akan merasa sangat bahagia sekali sebab kita mengetahui bahwa kita adalah seorang muslim. Kita berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, yakni jalan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Islam tentu saja adalah sebuah agama yang unik, agama yang sangat berbeda. Jika kita lihat berbagai paham dan berbagai agama yang ada di belahan dunia ini, tentu kita akan menemukan bahwa masing-masing mereka jika sudah terpaku kepada masalah-masalah spiritual, mereka akan memisahkan masalah spiritual tadi dari masalah keduniaan. Begitu juga jika mereka terlalu fokus kepada masalah-masalah keduniaan, mereka tidak akan mau untuk memikirkan masalah-masalah spiritual. Kita ambil contoh ideologi kapitalisme sekuler misalnya. Ideologi ini, sahabat Yung Aji, adalah sebuah ideologi yang berdasarkan asas pemisahan agama dari kehidupan. Ideologi ini memandang bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan ini. Hukum-hukum agama tidak boleh diperkenankan untuk mengatur kehidupan dunia ini. Dengan demikian, agama boleh saja tetap hidup, tetapi tidak boleh untuk dipakai mengatur segala aspek kehidupan ini. Agama hanya boleh mengatur masalah-masalah keakhiratan saja. Agama hanya boleh mengatur masalah-masalah yang sifatnya ukhrawi saja. Agama hanya boleh ada di masjid atau hanya boleh ada di gereja. Agama hanya boleh mengatur urusan orang mati saja, tidak boleh mengatur aspek-aspek yang lain. Nah, kemudian jika kita lihat kepada agama-agama yang ada di dunia ini, misalnya kita bisa melihat agama Kristen. Agama Kristen menitik beratkan kepada hal spiritual, yakni keyakinan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hal spiritual ini membuat mereka akan tentunya mengabaikan hal-hal duniawi. Jika ingin menjadi seorang Kristen yang baik, maka mereka harus memegang teguh hal-hal spiritual ini. Maka agama Kristen hanya akan mengatur masalah spiritual saja, tidak akan mengatur masalah-masalah keduniawian. Tentunya kita akan menemukan bahwa Kristen mengatur bagaimana cara beribadah, bagaimana cara untuk memulai sebuah misa, bagaimana para pastor berkhotbah kepada jemaat-jemaatnya. Kita akan menemukan aturan-aturan seperti itu di dalam agama Kristen. Tetapi kita tidak akan pernah menemukan sistem perekonomian Kristen misalnya. Dan kita juga tidak akan pernah menemukan sistem pemerintahan Kristen misalnya, atau sistem sosial, atau sistem pendidikan, atau segala sistem yang lain yang khas Kristen. Dan tentunya kita tidak akan pernah menemukan hal-hal seperti itu. Ini semua disebabkan karena memang agama Kristen hanya mengatur masalah-masalah spiritual belaka. Begitu juga dengan agama-agama lain selain Kristen. Buddha seperti itu, Hindu seperti itu, dan juga agama-agama lain selain Islam. Sangat berbeda, Islam sangat unik jika dibandingkan dengan ideologi-ideologi lain ataupun agama-agama lain. Pada satu sisi, Islam mengatur masalah-masalah spiritual. Islam mengatur masalah ukhrawi. Tentunya kita tahu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa pemilik alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Penciptanya pun adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk beriman kepada hal-hal spiritual, hal-hal yang gaib. Allah mengajarkan kita untuk beriman kepada kitab-kitab nabi-nabi terdahulu, sebagaimana yang kita ketahui tentu saja dari rukun iman yang sama-sama sudah kita hafalkan semenjak kita berusia kecil, berusia sangat muda. Tetapi selain mengatur masalah-masalah spiritual atau ukhrawi tadi, ternyata Islam juga mengatur masalah-masalah keduniawian. Islam juga mengatur hal-hal yang sifatnya
berbagai aspek kehidupan sifatnya memecahkan permasalahan seluruh umat manusia dalam berbagai sudut, dalam berbagai segi. Bisa kita lihat, Islam juga mengatur masalah perputaran uang. Islam juga mengatur masalah perdagangan, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, perekonomian. Selain itu, kita juga akan menemukan sistem pemerintahan khas dan unik di dalam agama Islam, yakni sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah. Dan dia adalah sistem pemerintahan yang sangat unik, berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan lain yang pernah dikenal oleh umat manusia. Selain itu, Islam juga mengatur masalah sosial, pendidikan, teknik militer, pemerintahan, segala aspek kehidupan diatur oleh Islam. Semuanya. Dengan kata lain, Islam adalah agama spiritual sekaligus agama politik. Islam adalah akidah spiritual dan akidah politik. Disinilah kawan-kawan sekalian keunikan Islam, dan disinilah betapa luar biasanya Islam. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, semuanya. Jangan setengah-setengah. Mengapa? Sebab Islam mengatur semua aspek kehidupan. Islam mengatur segala-galanya. Dan karena Islam mengatur segala-galanya, tentunya kita harus menggunakan seluruh hukum Islam itu dan mengamalkan segala-gala yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan dipilih-pilih, ya, jangan diseleksi-seleksi. Yang enak kita amalkan, yang menurut kita tidak enak kita tinggalkan. Itu adalah sebuah perbuatan tercela. Demikianlah betapa luar biasanya Islam. Dan karena Islam sedemikian luar biasa, menjadi sangat menarik bagi kita untuk terus mendalami Islam dan terus mempelajarinya. Semakin kita belajar, akan semakin paham kita bahwa kita tidak mengetahui apa-apa. Semakin kita belajar, akan semakin paham kita bahwa kita harus terus menggali dan terus menggali, sebab ilmu itulah yang nantinya akan kita pakai untuk menjalani kehidupan kita dan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Demikian kawan-kawan Yuk Ngaji, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.